Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopia Aprianti. Saya berasal dari kelas B9 semester 4. Di sini saya akan menyampaikan materi saya yang berjudul karakteristik pendekatan kontekstual teaching and learning. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui apa itu pendekatan kontekstual teaching dan learning. Nah, pendekatan kontekstual teaching and learning ini merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Nah, di sini Blanchard 2001 mengidentifikasikan beberapa karakteristik pendekatan pembelajaran kontekstual. Nah, yang pertama ada release on spatial atau bersandar pada memori mengenai ruangan. Yang kedua, typical integrated multiple subject atau mengintegrasikan berbagai subjek materi atau disiplin. Yang ketiga ada value of information is based on individual need atau nilai informasi didasarkan pada kebutuhan siswa. Yang keempat ada relative information with prior knowledge atau menghubungkan informasi dengan kebutuhan awal siswa. Yang kelima ada authentic assessment through practical application of solving of realistic problem. Nah, atau penilaian sebenarnya melalui aplikasi praktis atau pemecahan masalah nyata. Selanjutnya Bern and Erikson 2001 juga mengemukakan karakteristik pembelajaran kontekstual. Yang pertama ada interdisciplinary learning, yang kedua ada problem based learning, yang ketiga ada external context for learning. Nah, selain itu Johnson 2002 juga mengemukakan 8 komponen pendekatan kontekstual. Yang pertama ada making meaningful connection atau membuat hubungan penuh makna. Nah, yang dimaksud dengan membuat hubungan penuh makna di sini siswa dapat mengatur diri sendiri sebagai orang yang belajar secara aktif dalam mengembangkan minatnya secara individual. Orang yang dapat bekerja sendiri atau bekerja dalam kelompok, dan orang yang dapat belajar sambil berbuat. Nah, yang kedua, doing significant work atau melakukan pekerjaan penting. Nah, di sini maksudnya siswa membuat hubungan-hubungan antara sekolah dan berbagai konteks yang ada dalam kehidupan nyatanya. Misalnya sebagai pelaku bisnis dan sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga, self-regulated learning atau belajar mengatur sendiri. Yang keempat ada collaborating atau kerjasama. Nah, yang maksud dengan kerjasama di sini kerjasama siswa dapat bekerja sama atau guru membantu siswa bekerja sama efektif dalam kelompok, membantu mereka memahami bagaimana mereka saling mempengaruhi dan saling berkomunikasi. Selanjutnya critical and creative thinking atau berpikir kritis dan kreatif. Nah, di sini siswa juga dapat menggunakan tingkat berpikir yang lebih tinggi secara kritis dan kreatif, dapat menganalisis, membuat sintesis, memecahkan masalah, membuat keputusan, dan menggunakan logika sebagai bukti-bukti yang nyata. Kemudian nurturing the individual atau memelihara individu. Nah, maksud dari memelihara individu di sini siswa memelihara pribadi dirinya sendiri. Seperti misalnya siswa ini bisa mengetahui, memiliki harapan-harapan yang tinggi, motivasi, dan memperkuat dirinya sendiri. Kemudian raising high standard atau mencapai standar yang tinggi. Maksudnya siswa mengenal dan mencapai standar yang tinggi, mengidentifikasi tujuan dan memotivasi siswa untuk mencapai. Guru memperlihatkan kepada siswa cara mencapai seperti apa yang disebut dengan excellent. Nah, kemudian using authentic assessment, penggunaan penilaian yang sebenarnya. Nah, penggunaan penilaian yang sebenarnya ini penilaian yang mengaitkan, mengalami, menerapkan, bekerjasama, dan transfer. Nah, sudah jelas sekali bahwa 8 komponen yang dikemukakan oleh Johnson itu sudah membuktikan bahwa apabila pendekatan contextual teaching and learning ini dilakukan dengan benar dan tepat pada materi yang akan disampaikan, maka dimungkinkan dapat menghasilkan pembelajaran yang baik dan
Untuk membekali lebih lanjut pemahaman guru dalam persiapkan model pembelajaran kontekstual ini, Saunders 1999 juga mengemukakan atau menjelaskan bahwa pembelajaran kontekstual ini difokuskan pada hal-hal berikut yang disingkat dengan kata arrange, ada relating, experiencing, applying, cooperating, transferring. Nah, istilah-istilah tersebut dapat diuraikan secara lengkap. Yang pertama, relating atau keterkaitan atau relevansi. Nah, dimaksud bahwa belajar dalam konteks pengalaman hidup. Nah, di sini maksudnya guru menggunakan strategi relating ini ketika ia mengaitkan konsep baru dengan sesuatu yang sudah dikenal siswa. Yang kedua, experiencing atau pengalaman langsung adalah belajar dalam konteks pencarian dan penemuan. Nah, maksudnya ini belajar dapat terjadi lebih cepat ketika siswa dapat memanipulasi peralatan dan bahan serta melakukan bentuk penelitian yang aktif. Nah, kemudian applying atau menerapkan. Nah, belajar ketika pengetahuan diperkenalkan dalam konteks penggunaannya. Maksudnya sini siswa menerapkan satu konsep ketika ia melakukan kegiatan pemecahan masalah. Nah, guru di sini juga dapat memotivasi siswa dengan memberikan latihan dengan realistis dan relevan. Kemudian ada cooperating atau kerjasama. Belajar melalui konteks komunikasi interpersonal dan saling berbagi. Nah, maksud dari kerjasama di sini kerjasama dalam konteks saling tukar pikiran, mengajukan dan menjawab pertanyaan, komunikasi interaktif antara sesama siswa, memecahkan masalah dan mengerjakan tugas bersama. Kemudian transferring atau alih pengetahuan, belajar penggunaan pengetahuan dalam suatu konteks atau situasi baru. Nah, transferring atau alih pengetahuan di sini peran guru di sini adalah membuat macam-macam pengalaman belajar dengan fokus pada pemahaman bukan hafalan. Nah, dengan kata lain bisa kita sebutkan juga pengetahuan dan keterampilan yang sudah dimiliki bukan sekedar untuk dihafal, tetapi dapat digunakan atau dialihkan pada situasi dan kondisi yang lain. Selanjutnya, begitu penting dan mendasarnya penggunaan pendekatan pembelajaran kontekstual, maka banyak pihak yang memberikan perhatian khusus pada model pembelajaran ini. Nah, di antaranya adalah seperti yang dikemukakan oleh Advanced Technology Environment and Energy Center tahun 2000 menjelaskan bahwa karakteristik pembelajaran kontekstual ada beberapa. Yang pertama ada problem based atau berbasis masalah. Nah, di sini pendekatan pembelajaran kontekstual dapat dimulai dengan simulasi atau masalah nyata. Nah, yang kedua using multiple context atau penggunaan berbagai konteks. Nah, pengetahuan tidak bisa terpisah dari fisik dan konteks sosial di mana pengetahuan berkembang. Yang ketiga, drawing upon student diversity atau penggambaran keanekaragaman siswa. Populasi siswa berbeda, perbedaan terjadi dalam nilai-nilai adat istiadat sosial dan perspektif. Yang keempat, supporting self-regulated learning, pendukung pembelajaran pengaturan diri. Nah, di sini pada intinya siswa harus menjadi pelajar sepanjang hayat. Nah, hal ini berarti siswa selalu memiliki keinginan dan dapat menjadi meneliti dan menggunakan informasi dengan tidak kesadaran sendiri tanpa diawasi. Yang kelima, using interdependent learning group atau penggunaan kelompok pelajar yang saling ketergantungan. Keenam, employing authentic assessment, memanfaatkan penilaian asli. Nah, dari beberapa komponen kriteria pembelajaran pendekatan kontekstual yang telah disebutkan, yang banyak digunakan dan dianggap lebih memadai untuk diterapkan dalam model pembelajaran kontekstual ini adalah seperti yang sudah dianjurkan oleh Titjen Dick Dasman tahun 2003. Nah, yang hampir mirip seperti disampaikan oleh Korebima et al. Tahun 2002. Yang pertama ada konstruktivisme, yang kedua menemukan, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, penelitian autentik. Nah, dari ketujuh komponen pendekatan contextual teaching dan learning tersebut, suatu kelas dikatakan menggunakan contextual teaching and learning jika sudah menerapkan komponen-komponen yang sudah disebutkan tadi. Di sini yang pertama
penjelasannya lebih rinci lagi ada konstruktivisme. Nah, konstruktivisme di sini merupakan landasan berpikir filosofi pendekatan konseptual teaching and learning, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas atau sempit dan tidak sekonyong-konyong. Nah, yang kedua, menemukan atau inquiry. Menemukan atau inquiry ini merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran. Nah, melalui upaya menemukan dan memberikan, maka pengetahuan dan keterampilan serta kemampuan-kemampuan yang diperlukan bukan merupakan hasil dari mengingat seperangkat fakta, tetapi hasil menemukan sendiri. Nah, di sini siswa juga bisa menemukan pembelajaran sendiri atau bisa menemukan jawaban dari pembelajaran tersebut. Yang ketiga ada bertanya. Nah, bertanya di sini merupakan strategi utama dalam pendekatan kontekstual teaching and learning. Penerapan unsur bertanya dalam pendekatan kontekstual teaching and learning harus difasilitasi oleh guru. Nah, bertanya di sini merupakan strategi utama dalam pembelajaran berbasis kontekstual. Nah, bertanya dalam sebuah pembelajaran dipandang sebagai kegiatan guru untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa. Kemudian komunitas belajar. Komunitas belajar atau masyarakat belajar adalah membiasakan siswa untuk melakukan kerjasama dan memanfaatkan sumber belajar dari teman-teman belajarnya. Nah, seperti yang disarankan dalam learning community belajar bahwa hasil pembelajaran diperoleh dari kerjasama dengan orang lain melalui pengalaman atau sharing. Nah, melalui pengalaman atau sharing ini, anak dibiasakan untuk memberi dan menerima sifat ketergantungan yang positif dalam komunitas belajar. Yang kelima ada pemodelan atau modeling. Nah, pembelajaran keterampilan atau pengetahuan tertentu dapat menggunakan atau menghadirkan model yang bisa ditiru. Nah, siswa juga bisa meniru model, segala macam model, maksudnya seperti contohnya karya tulis. Nah, siswa di sini juga bisa meniru karya tulis yang sudah dibuat oleh orang lain. Kemudian skenario presiden atau pidato, siswa bisa meniru berpidato yang telah dikemukakan oleh orang lain. Nah, siswa bisa mempraktikkannya. Kemudian refleksi. Refleksi adalah jalan berpikir tentang apa yang baru dipelajari. Dengan kata lain, refleksi adalah berpikir ke belakang tentang apa yang sudah dilakukan di masa lalu. Nah, di sini refleksi merupakan bagian paling penting dalam pembelajaran dengan pendekatan kontekstual teaching and learning. Refleksi adalah cara berpikir tentang hal yang baru dipelajari atau berpikir ke belakang tentang hal-hal yang sudah dilakukan di masa lalu untuk mengevaluasi atau introspeksi apakah selama mengikuti proses pembelajaran siswa tersebut bisa mengikuti dengan baik, efektif, atau memahami pembelajaran, senang belajar, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh, penilaian yang sebenarnya. Nah, di sini penilaian merupakan bagian integral dari pembelajaran, memiliki fungsi yang amat menentukan untuk mendapatkan informasi, kualitas, proses, dan hasil pembelajaran melalui penerapan kontekstual teaching and learning. Nah, penilaian di sini merupakan proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Nah, di sini Elaine B. Johnson dalam Saud 2008 menegaskan bahwa pembelajaran kontekstual minimal ada 3 prinsip yang sering digunakan. Yang pertama, saling ketergantungan. Nah, saling ketergantungan ini maksudnya dalam kehidupan di sekolah kan siswa saling berhubungan dengan ketergantungan guru, kepala sekolah, atau usaha, orang tua, siswa, atau narasumber yang ada di sekitarnya.
Nah, dalam proses pembelajaran, siswa berhubungan dengan bahan ajar, sumber belajar, media, sarana dan prasarana, dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks pembelajaran kontekstual ini merupakan pembelajaran yang menekankan hubungan antara bahan pelajaran dengan bahan lainnya, antara teori dan praktek. Nah, antara bahan yang bersifat konsep dengan penerapan dalam kehidupan nyatanya. Yang kedua, diferensiasi atau differentiation. Nah, di sini merupakan prinsip diferensiasi menunjukkan kreativitas yang luar biasa dari alam semesta. Nah, diferensiasi di sini bukan hanya menunjukkan perubahan dan kemajuan tanpa batas, akan tetapi juga kesatuan-kesatuan berbeda tersebut berhubungan saling tergantung dalam keterpaduan yang bersifat simbiosis atau saling menggantungkan. Nah, ketiga, pengorganisasian diri atau self organization self organization di sini merupakan prinsip organisasi diri menuntut para pendidik dan para pengajar di sekolah agar mendorong setiap siswanya untuk memahami merealisasikan semua potensi yang dimilikinya seoptimal mungkin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.